Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Wayu Saputri dari kelas 12 Agama 3, nomor absen 21. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang metode tafsir Al-Quran. Macam-macam metode tafsir Al-Quran. 1. Metode tafsir tahlili. 2. Metode tafsir maudhu'i. 3. Metode tafsir mukaron. 4. Metode tafsir ijmali. 1. Metode tafsir tahlili. Pengertian, metode tafsir tahlili adalah cara menafsirkan Al-Quran dengan mengurai dan menganalisa ayat-ayat Al-Quran secara berurutan, sesuai tertib mushaf dengan membahas segala makna dan aspek yang terkandung di dalamnya. Menurut Profesor Dr. Abdul Hai Al-Farmawi, para penafsir yang menggunakan metode tahlili ini dapat dibedakan atas 1. Tafsir bil al-ma'thur, yaitu menafsirkan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan ayat-ayat yang lain, atau dengan suatu riwayat yang dinukilkan dari Nabi atau sahabat ataupun tabi'in. 2. Tafsir bil ar-ra'yi, yaitu penafsiran Al-Quran dengan menggunakan ijtihad atau penalaran. 3. Tafsir al-sufi, yaitu mentakwilkan ayat-ayat Al-Quran dengan makna yang bertentangan dengan makna zahirnya. 4. Tafsir al-fiqhi, yaitu tafsir Al-Quran yang penafsirannya berorientasi pada masalah-masalah hukum Islam atau fikih. 5. Tafsir al-falsafafi, yaitu tafsir Al-Quran dengan pendekatan filsafat. 6. Tafsir al-ilmi, yaitu tafsir Al-Quran yang berorientasi pada pengkajian ilmiah terhadap ayat-ayat kauniyah. 7. Tafsir al-adabi al-ijtimai, yaitu corak penafsiran Al-Quran yang menitik beratkan pada persoalan-persoalan kemasyarakatan dan kebahasaan. Kelebihan metode tafsir tahlili. 1. Dapat mengetahui dengan mudah tafsir suatu surat atau ayat, karena susunan tertib ayat atau surat mengikuti susunan sebagaimana terdapat dalam mushaf. 2. Mudah mengetahui munasabah atau korelasi antara suatu surat atau ayat dengan surat atau ayat lainnya. 3. Memungkinkan untuk dapat memberikan penafsiran pada semua ayat, meskipun inti penafsiran ayat yang satu merupakan pengulangan dari ayat yang lain, jika ayat-ayat yang ditafsirkan sama atau hampir sama. 4. Mengandung banyak aspek pengetahuan, meliputi hukum, sejarah, sains, dan lain-lain. Kelemahan metode tafsir tahlili. 1. Menghasilkan penafsiran yang parsial. 2. Subjektivitas mufasir tidak mudah dihindari. Misalnya, adanya ayat yang ditafsirkan dalam rangka membenarkan pendapatnya. 3. Terkesan adanya penafsiran berulang-ulang, terutama terhadap ayat-ayat yang mempunyai tema yang sama. 4. Masuknya pemikiran Israiliyat. Tokoh dan karya metode tafsir tahlili. Di antara tokoh atau mufasir yang menggunakan metode ini dan corak penafsirannya bil al-ma'thur adalah 1. Muhammad bin Jarir al-Tabari, dikenal al-Tabari. 2. Abu Muhammad Husain bin Mas'ud al-Baghawi. 3. Ismail bin Umar bin Katsir, dikenal Ibnu Katsir. 4. Abdurrahman bin Kamaluddin al-Suyuti. Adapun tafsir tahlili yang bercorak tafsir bil ar-ra'yi diantaranya sebagai berikut. 1. Muhammad bin Hasan al-Kazin. 2. Abdullah bin Umar al-Baydawi. 3. Mahmud bin Umar al-Zamakhsyari. 4. Muhammad bin Zakaria al-Razi. 5. Muhammad Rashid Ridha. 2. Metode tafsir maudhu'i. Pengertian metode tafsir maudhu'i disebut juga dengan metode tematik, yaitu menghimpun ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai maksud yang sama-sama membicarakan satu topik masalah dan menyusunnya berdasar kronologi serta sebab turunnya ayat-ayat atau asbabun nuzul tersebut. Kemudian, penafsir mulai memberikan keterangan dan penjelasan serta mengambil kesimpulan. Menurut Profesor Dr. Abdul Hai Al-Farmawi mengemukakan cara menyusun tafsir maudhu'i adalah 1. Memilih atau menetapkan masalah Al-Quran yang akan dikaji secara tematik. 2. Melacak dan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah yang telah ditetapkan, ayat Makkiyah dan Madaniyah.
3. Menyusun ayat-ayat tersebut secara runtut menurut kronologi masa turunnya, disertai pengetahuan mengenai latar belakang turunnya ayat atau asbab an-nuzul. 4. Mengetahui korelasi atau munasabah ayat-ayat tersebut di dalam masing-masing suratnya. 5. Menyusun tema bahasan di dalam kerangka yang pas, sistematis, sempurna, dan utuh. 6. Melengkapi pembahasan dan uraian dengan hadis bila dipandang perlu, sehingga pembahasan menjadi semakin sempurna dan semakin jelas. 7. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara tematik dan menyeluruh. 8. Menyusun kesimpulan yang menggambarkan jawaban Al-Quran terhadap masalah yang dibahas. Corak tafsir maudhu'i. 1. Tafsir yang membahas satu surat secara menyeluruh dan utuh dengan menjelaskan maksudnya yang bersifat umum dan khusus, menjelaskan korelasi antara berbagai masalah yang dikandungnya, sehingga surat itu tampak dalam bentuknya yang betul-betul utuh dan cermat. 2. Tafsir yang menghimpun sejumlah ayat dari berbagai surat yang sama-sama membicarakan satu masalah tertentu. Ayat-ayat tersebut disusun sedemikian rupa dan diletakkan di bawah satu tema bahasan, dan selanjutnya ditafsirkan secara maudhu'i. Bentuk kedua inilah yang lazim terbayang di benak kita ketika mendengar istilah tafsir maudhu'i itu diucapkan. Kelebihan metode tafsir maudhu'i. 1. Hasil tafsir metode maudhu'i memberikan pemecahan terhadap permasalahan-permasalahan hidup praktis, sekaligus memberikan jawaban terhadap dugaan sementara orang yang mengatakan bahwa Al-Quran hanya mengandung teori-teori yang tidak menyentuh kehidupan nyata. 2. Sebagai jawaban terhadap tuntutan kehidupan yang selalu berubah dan berkembang dan menumbuhkan rasa kebanggaan terhadap Al-Quran. 3. Studi terhadap ayat-ayat terkumpul dalam satu topik tertentu juga merupakan jalan terbaik dalam merasakan fasohah dan balaghah Al-Quran. 4. Kemungkinan untuk mengetahui satu permasalahan secara lebih mendalam dan lebih terbuka. 5. Tafsir dengan metode maudhu'i lebih tuntas dalam membahas masalah. Kelemahan metode tafsir maudhu'i. 1. Terbuka kemungkinan melibatkan pemikiran dalam penafsiran. 2. Tidak menafsirkan segala aspek yang dikandung satu ayat, tetapi hanya salah satu aspek yang menjadi topik pembahasan saja. Tokoh dan karya. Di antara kitab tafsir yang menggunakan metode tafsir maudhu'i adalah sebagai berikut. 1. Washoya al-Ashr, karya Syaikh Mahmud Saltut. 2. Tema-tema pokok Al-Quran, karya Fazlur Rahman. 3. Ayat-ayat tahlil, karya Muhammad Quraish Shihab. 3. Metode tafsir muqaron. Pengertian. Tafsir muqaron antar ayat merupakan upaya membandingkan atau komparasi ayat-ayat Al-Quran antara sebagian dengan sebagian lainnya. Al-Farmawi mendefinisikan tafsir muqaron antar ayat dengan upaya membandingkan ayat dengan ayat yang berbicara masalah yang sama. Ruang lingkup. Secara umum, tafsir muqaron antar ayat dapat diaplikasikan pada ayat-ayat Al-Quran yang memiliki dua kecenderungan. 1. Ayat-ayat yang memiliki kesamaan redaksi. 2. Ayat-ayat yang memiliki perbedaan ungkapan, tetapi tetap dalam satu maksud. Kelebihan metode tafsir muqaron. 1. Memberikan wawasan penafsiran yang relatif lebih luas kepada para pembaca bila dibandingkan dengan metode-metode yang lain. 2. Membuka pintu untuk bersikap toleran terhadap pendapat orang lain. 3. Berguna bagi mereka yang ingin mengetahui berbagai pendapat tentang suatu ayat. 4. Dengan menggunakan metode komparatif, mufasir didorong untuk mengkaji berbagai ayat dan hadis-hadis serta pendapat-pendapat para mufasir yang lain. Kelemahan metode tafsir muqaron. 1. Tidak dapat diberikan kepada para pemula. 2. Kurang dapat diandalkan untuk menjawab permasalahan sosial yang tumbuh di tengah masyarakat. 3. Terkesan lebih banyak menelusuri penafsiran-penafsiran yang pernah diberikan oleh para ulama daripada mengemukakan penafsiran-penafsiran baru. 4. Metode tafsir ijmali. Pengertian. Metode tafsir ijmali ialah menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan cara mengemukakan makna global, menjelaskan ayat-ayat Al-Quran secara ringkas tapi mencakup dengan bahasa yang populer, mudah dipahami, dan mudah dibaca. Sistematika penulisannya menurut susunan ayat-ayat di dalam mushaf,
penyajiannya tidak terlalu jauh dari gaya bahasa Al-Quran, sehingga pendengar dan pembacanya seakan-akan masih tetap mendengar Al-Quran padahal yang didengarnya itu tafsirnya. Ciri-ciri metode tafsir ijmali. Ciri-ciri dari metode ini adalah mufasir menafsirkan Al-Quran dari awal sampai akhir tanpa perbandingan atau mukaron dan penetapan judul atau maudhu'i. Dalam metode ijmali tidak ada ruang untuk mengemukakan pendapat sendiri. Itulah sebabnya kitab-kitab tafsir ijmali tidak memberikan penafsiran secara rinci, tapi ringkas dan umum, sehingga seakan-akan kita masih membaca Al-Quran, padahal yang dibaca adalah tafsirnya. Namun, pada ayat-ayat tertentu diberikan juga penafsiran yang agak luas, tetapi tidak seluas pembahasan pada tafsir tahlili. Kelebihan metode tafsir ijmali. 1. Praktis dan mudah dipahami, praktis tanpa berbelit-belit, sesuai bagi yang ingin memperoleh pemahaman ayat-ayat Al-Quran dalam waktu yang relatif singkat. 2. Bebas dari penafsiran Israiliyat, dikarenakan ringkasnya penafsiran. 3. Menggunakan bahasa yang singkat dan dekat dengan bahasa Al-Quran. Kelemahan metode tafsir ijmali. 1. Kurang diperhatikan kaitan antara satu ayat dengan ayat-ayat yang lain. 2. Ruangan penafsiran terbatas untuk penjelasan yang memadai. Contoh metode tafsir ijmali. Di antara para mufasir yang menggunakan metode ijmali adalah sebagai berikut. 1. Tafsir Al-Quran Al-Karim Muhammad Farid Wajdi. 2. Al-Tafsir Al-Wasi terbitan Majma' Al-Buhus Al-Islamiyah. 3. Tafsir Jalalain Jalaluddin Al-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahali. 4. Taj Al-Tafasir. Terima kasih, sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya dalam menjelaskan materi ini, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.